Hani adalah seorang pelajar berusia 18 tahun yang baru saja memulai praktik kerja lapangan di klinik gigi sehat. Sebuah klinik kecil yang terletak di pinggiran kota. Dengan semangat yang menggebu, dia berharap bisa mendapatkan pengalaman berharga sebelum lulus. Hani sangat menyukai dunia kesehatan. Dan menjadi asisten dokter gigi adalah impian yang sudah lama ia nanti-nantikan. Saat Hani memasuki klinik untuk pertama kalinya, aroma antiseptik yang khas menyambutnya. Klinik itu tidak terlalu besar, tetapi tertata rapi. Di ruang tunggu, dia melihat beberapa pasien menunggu dengan sabar. Sementara di belakang meja pendaftaran, rekan kerjanya, seorang wanita parubaya, menyapanya dengan ramah. Hani merasa sedikit gugup, tetapi sekaligus bersemangat untuk memulai hari pertamanya. Disinilah ia pertama kali bertemu dengan dokter Andi, seorang dokter gigi berusia sekitar 35 tahun. Dokter Andi memiliki senyuman yang menawan dan aura percaya diri yang membuatnya terlihat sangat menarik. Saat Hani diperkenalkan, dia merasakan getaran yang tidak biasa. Dokter Andi tampak sangat profesional dan ramah, menjelaskan tugas-tugas Hani dengan sabar. Seiring berjalannya waktu, Hani mulai terbiasa dengan rutinitas di klinik. Dia belajar cara mendaftar pasien, menyiapkan peralatan, dan bahkan mengamati proses perawatan gigi. Dokter Andi seringkali memperhatikan Hani dengan seksama, memberikan pujian atas kinerja. Kamu cepat belajar, Hani, ujarnya sambil tersenyum. Hani merasa bangga dan bersemangat dengan pujian tersebut. Namun, ada momen-momen ketika Hani merasakan perhatian dokter Andi lebih dari sekadar hubungan profesional. Setiap kali mereka bertukar pandangan, ada kilau di mata dokter Andi yang membuat jantung Hani berdebar. Dia mulai merasa tertarik pada dokter itu. Meskipun ada suara kecil dalam dirinya yang mengingatkan bahwa dia adalah seorang dokter berkeluarga. Suatu sore, saat klinik mulai sepi, dokter Andi mengundang Hani untuk membantu membersihkan alat-alat medis. Dalam suasana santai itu, mereka mulai berbicara lebih akrab. Hani merasa nyaman dan terbuka, menceritakan tentang impian dan harapannya untuk menjadi dokter. Dokter Andi mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan saran dan cerita tentang pengalamannya. Hani merasa seolah-olah mereka terhubung pada tingkat yang lebih dalam. Pada saat itu, Hani tidak menyadari bahwa ketertarikan yang tumbuh di antara mereka akan membawa dampak besar dalam hidupnya. Dia hanya merasakan kebahagiaan sederhana dari perhatian dokter Andi. Namun, benih-benih cinta terlarang mulai tumbuh. Dan Hani tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan dokter gigi yang tampan itu. Keesokan harinya, saat Hani tiba di klinik, dia melihat dokter Andi sedang berbicara dengan seorang wanita cantik yang tampak anggun. Hani merasa cemburu dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Wanita itu mengenakan cincin pernikahan yang bersinar di jarinya. Dan Hani merasakan hatinya bergetar. Dia menyadari bahwa dokter Andi adalah seorang suami. Dan rasa-rasanya, perasaan yang tumbuh dalam dirinya berbahaya. Namun, hati Hani tertarik pada dokter Andi dengan cara yang tidak bisa dia jelaskan. Dia berjuang melawan perasaannya. Tetapi setiap kali mereka bertemu, Hani merasa semakin terjatuh. Setelah pertemuan pertama yang mengguncang hatinya, Hani merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Setiap kali dia memasuki klinik gigi sehat, jantungnya berdebar lebih kencang saat melihat dokter Andi. Meski ada kesadaran bahwa dia adalah seorang suami, Hani tidak bisa menahan perasaannya yang semakin dalam terhadap dokter gigi itu. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak seharusnya. Tetapi pesona dokter Andi membuatnya sulit untuk menahan diri. Hani mulai memperhatikan setiap gerakan dokter Andi. Dari cara dia berbicara dengan pasien hingga bagaimana dia menangani peralatan medis. Dokter Andi selalu tampak tenang dan percaya diri, membuat Hani semakin terpesona. Dia sering mengajukan pertanyaan
Dan dokter Andi dengan sabar menjelaskan segala hal tentang gigi dan kesehatan mulut. Dalam setiap sesi belajar, Hani merasa semakin dekat dengan dokter Andi. Meskipun dia juga merasakan ketegangan yang tidak nyaman. Suatu sore, setelah jam kerja selesai, Hani sedang mengatur alat-alat medis ketika dokter Andi memanggilnya. Hani, bisa bantu aku sebentar? Aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya dengan senyum yang membuat hati Hani bergetar. Dia mengangguk dan mengikuti dokter Andi ke ruang perawatan. Di dalam ruangan, dokter Andi menunjukkan beberapa alat baru yang baru saja diterima klinik. Hani mengamati dengan seksama, tetapi perhatian utamanya tertuju pada dokter Andi. Saat dokter itu menjelaskan, Hani merasa seolah dunia di sekelilingnya menghilang. Suara dokter Andi menjadi latar yang mengisi pikirannya, dan dia merasakan ketertarikan yang semakin tumbuh. Setelah beberapa saat, dokter Andi menatap Hani dengan serius. Kamu tahu, Hani, aku senang bisa bekerja dengan seseorang yang berbakat dan berbakat sepertimu. Kamu memiliki masa depan yang cerah, ujarnya. Kata-kata itu membuat Hani tersenyum, tetapi juga membangkitkan rasa cemas. Dia merasa ada lebih dari sekadar pujian dalam tatapan dokter Andi. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Hani mendengar desas-desus di klinik bahwa dokter Andi memiliki istri dan anak. Kabar ini membuatnya merasa hancur. Dia merasa seolah-olah terjebak dalam sebuah permainan yang tidak adil. Dan hatinya berkonflik antara rasa suka dan rasa bersalah. Hani berusaha mengabaikan perasaannya. Tetapi semakin hari semakin sulit untuk menahan ketertarikan yang tumbuh. Suatu malam, saat Hani sedang pulang dari klinik, dia melihat dokter Andi di sebuah kafe dekat rumahnya. Hatinya berdebar kencang saat melihat dokter itu duduk bersama seorang wanita yang tampak anggun. Hani tidak bisa menahan diri untuk mengamati mereka. Wanita itu tertawa dan terlihat sangat akrab dengan dokter Andi, membuat hati Hani terasa teriris. Momen itu membuat Hani merenungkan perasaannya. Apakah aku hanya menjadi pelarian bagi dokter Andi? Tanyanya pada dirinya sendiri. Dia merasa marah dan kecewa. Tetapi di saat yang sama, ketertarikan itu tidak bisa diabaikan. Hani berusaha untuk menjauh. Tetapi setiap kali dia melihat dokter Andi, perasaannya kembali membara. Beberapa hari kemudian, Hani berusaha untuk bersikap biasa di klinik. Tetapi dokter Andi seolah-olah dapat merasakan perubahan dalam dirinya. Dia sering mencoba mendekati Hani, melakukan percakapan ringan dan memberikan perhatian lebih. Hani berusaha untuk menjaga jarak, tetapi tatapan dokter Andi selalu membuatnya lemah. Ketika mereka berdua berada di ruang perawatan, Hani merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Suatu sore, saat hanya mereka berdua di klinik, dokter Andi memanggil Hani. Hani, ada yang ingin aku bicarakan, katanya. Suaranya terdengar serius. Hani merasa jantungnya berdebar, dan dia tahu bahwa momen ini akan menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Dokter Andi melihat Hani dengan tatapan yang dalam, dan seolah-olah ada sesuatu yang ingin diungkapkan. Kamu tahu, kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita, ujarnya. Hani merasa gelisah, tetapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dalam hati, dia tahu bahwa apapun yang akan dikatakan dokter Andi bisa mengubah segalanya. Hani merasakan ketegangan di antara mereka. Dan saat dokter Andi melanjutkan, perasaannya semakin kuat. Dia ingin melangkah maju, tetapi juga takut akan konsekuensinya. Dalam momen itu, Hani berdiri di ambang keputusan besar, antara mengikuti kata hatinya atau melindungi dirinya dari rasa sakit yang mungkin akan datang. Setelah momen tegang di ruang perawatan, Hani merasa bingung. Dia tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap dokter Andi. Tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa hubungan ini berbahaya. Namun,
Setiap kali mereka bertemu, Hani merasa seolah-olah ditarik ke dalam pusaran perasaan yang dalam dan tak terhindarkan. Malam itu, setelah pulang dari klinik, Hani tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur, memikirkan tatapan dokter Andi yang penuh makna. Rasa penasaran dan ketertarikan membanjiri pikirannya. Dia merindukan kehadiran dokter Andi. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa takut dengan konsekuensi dari hubungan yang tidak seharusnya ini. Keesokan harinya, saat Hani tiba di klinik, dia melihat dokter Andi sudah menunggu di ruang perawatan. Dia tampak serius, dan Hani bisa merasakan suasana tegang di antara mereka. "Hani, aku ingin kita berbicara lebih serius," katanya. Suaranya rendah dan dalam. Hani merasa jantungnya berdebar, dan dia mengangguk, merasa tidak sabar sekaligus cemas. "Dokter," Andi mengajak Hani untuk duduk di kursi di sudut ruangan. "Aku tahu ini sulit, tetapi aku tidak bisa membiarkan perasaan ini terpendam lebih lama. Aku merasa ada sesuatu yang khusus di antara kita," ujarnya. Tatapannya tidak berpaling dari Hani. Hani merasa campur aduk. Dia ingin percaya, tetapi kesadaran akan status dokter Andi membuatnya ragu. "Dokter Andi, tetapi kamu sudah berkeluarga." Hani berusaha menahan perasaannya, meskipun hatinya bergetar mendengar kata-katanya sendiri. Dokter Andi menarik napas dalam-dalam, dan Hani bisa melihat keraguan di matanya. "Aku tahu, dan itu sangat rumit. Tapi, aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Kamu membuatku merasa hidup lagi," katanya dengan nada penuh harap. Hani merasakan gelombang emosi yang kuat. Di satu sisi, dia ingin menyerah pada perasaannya dan merasakan cinta yang dijanjikan. Namun, di sisi lain, dia merasa bahwa dia akan menjadi orang ketiga dalam sebuah hubungan yang seharusnya suci. Dia merasa terjebak, dan keputusan yang harus diambil semakin sulit. Hari-hari berlalu, dan dokter Andi semakin sering mendekati Hani. Mereka mulai menghabiskan waktu bersamanya di luar jam kerja. Dokter Andi mengajak Hani ke kafe dan restoran, memperkenalkan Hani pada dunia yang lebih luas dan penuh warna. Hani merasa bahagia, tetapi juga tertekan oleh rahasia yang harus mereka simpan. Satu malam, saat mereka berada di sebuah taman, dokter Andi memegang tangan Hani. "Hani, aku ingin kita lebih dari sekadar teman. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menahan perasaanku," ujarnya. Tatapannya penuh harap. Hani merasakan aliran energi di antara mereka. Tetapi saat itu juga, suara hatinya berteriak untuk menghentikan semuanya. Di tengah kebahagiaan dan ketegangan, Hani akhirnya setuju untuk melakukan hubungan yang lebih intim dengan dokter Andi. Dia merasa terpaksa, terjebak antara rasa takut kehilangan cinta yang baru ditemukan dan kesadaran akan bahaya yang mengintai. Dalam momen tersebut, Hani merasa terpuruk dalam dilema emosional yang dalam. Suatu malam, mereka bertemu di apartemen dokter Andi. Hani merasakan ketegangan di udara. Dan saat mereka berada di dalam ruangan, dokter Andi mendekatinya. Hani merasa berdebar-debar. Dan saat dokter Andi mencium bibirnya, semua keraguannya seolah menghilang. Dia membiarkan perasaan itu mengalir, terjebak dalam momen yang tidak bisa diulang. Namun, saat momen itu berlanjut, Hani mulai merasakan kegundahan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Setelah menghabiskan malam bersama, Hani terbangun dengan perasaan campur aduk. Dia merasakan kebahagiaan, tetapi juga rasa bersalah yang membebani pikirannya. Ketika Hani kembali ke klinik, semuanya terasa berbeda. Setiap tatapan dari dokter Andi membuatnya merasa bingung. Hani merasa seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas hidupnya. Dia mulai menyadari bahwa hubungan ini tidak hanya mengubah perasaannya, tetapi juga bisa memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar. Di suatu pagi,
Saat Hani bersiap untuk berangkat ke klinik, dia mendapat pesan dari dokter. Andi, Hani, kita perlu bicara. Aku merasa ada yang tidak beres, tulisnya. Hani merasa cemas. Dia tahu bahwa perasaan yang terpendam bisa membawa masalah. Tetapi dia juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa dokter. Andi, dalam momen keheningan sebelum pertemuan itu, Hani merenungkan setiap keputusan yang telah dia buat. Dia merasa terjebak dalam jebakan cinta yang sulit untuk keluar. Rasa cinta dan rasa bersalah berperang di dalam hatinya, meninggalkan luka yang dalam. Setelah malam yang penuh emosi bersama dokter Andi, Hani merasakan dampak dari keputusan yang telah diambilnya. Dia merasa seolah-olah terjebak dalam sebuah labirin, di mana setiap langkahnya membawa rasa bersalah yang semakin dalam. Hari-hari di klinik menjadi semakin sulit, dan Hani berjuang untuk menyembunyikan perasaannya dari rekan-rekannya. Saat Hani tiba di klinik, suasana hatinya terasa berat. Setiap kali dia melihat dokter Andi, ingatan tentang malam itu kembali menghantui pikirannya. Dia merasa seolah-olah ada jurang yang memisahkan mereka. Meskipun dokter Andi berusaha bersikap normal, Hani merasa cemas. Tidak tahu bagaimana harus bersikap. Satu pagi, saat mereka berada di ruang perawatan, dokter Andi menghampiri Hani dan berkata, "Hani, kita perlu bicara." Suaranya terdengar serius, dan Hani merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa momen ini tidak bisa dihindari. Aku merasa ada yang salah. Kita tidak bisa terus seperti ini. Lanjut dokter. Andi, Hani merasakan ketegangan di udara. Apa maksudmu? Tanyanya. Berusaha menjaga suara tetap tenang. Dokter, Andi menarik napas dalam-dalam. Aku takut kita sudah melangkah terlalu jauh. Ini tidak adil untukmu. Dan aku tidak ingin menyakiti keluargaku. Ujarnya. Tatapannya penuh keraguan. Hani merasa hatinya hancur. Semua kebahagiaan yang dia rasakan seolah-olah sirna dalam sekejap. Tapi, aku tidak tahu bagaimana bisa menjauh darimu. Hani mengakui. Air mata mulai menggenang di matanya. Dokter, Andi terlihat tertekan. Dan Hani tahu dia berjuang dengan perasaannya sendiri. Setelah perbincangan yang penuh emosi itu, Hani kembali ke rumah dengan hati yang berat. Dia merenungkan semua yang telah terjadi. Menyadari bahwa dia telah menjadi bagian dari sesuatu yang tidak seharusnya. Perasaannya terhadap dokter Andi yang awalnya tampak indah kini terasa seperti beban yang tak tertahankan. Selama beberapa hari berikutnya, Hani berusaha menjauh dari dokter Andi. Tetapi semakin dia berusaha, semakin sulit baginya. Setiap kali mereka bertemu di klinik, tatapan dokter Andi membuatnya kembali teringat pada momen-momen indah yang mereka nikmati bersama. Hani merasa seolah-olah terperangkap dalam jaring emosional yang tidak bisa dihindarinya. Suatu hari, setelah beberapa minggu terjebak dalam ketegangan, Hani mendapatkan kabar bahwa istri dokter Andi sedang hamil. Berita itu menghancurkan hatinya. Dia merasa seolah-olah semua harapannya telah pupus. Dalam momen itu, Hani menyadari bahwa dia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih rumit daripada yang bisa dia bayangkan. Hani merasa sangat kecewa dan marah. Dia merasa telah digunakan, dijadikan pelarian untuk dokter Andi yang sedang menghadapi masalah dalam rumah tangganya. Rasa sakit itu semakin dalam ketika dia melihat dokter Andi berinteraksi dengan pasien dan rekan kerja lainnya dengan senyuman yang tulus. Hani merasa terasing, seolah-olah dia tidak pernah ada dalam hidup dokter Andi. Di tengah semua perasaan itu, Hani mulai merenungkan langkah selanjutnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Dia bertekad untuk berbicara dengan dokter Andi sekali lagi dan menanyakan apa yang sebenarnya dia inginkan. Di suatu sore, Hani akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menghadap dokter Andi di ruang perawatan. "Dokter Andi, kita perlu bicara," katanya. Suaranya tegas meskipun hatinya berdebar. Dokter Andi menatapnya dengan serius.
Dan Hani bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Hani, aku tidak ingin menyakitimu. Dokter, Andi mulai. Tetapi Hani memotongnya. Tapi kamu sudah melakukannya. Aku merasa seperti tidak berarti. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku butuh kejelasan. Ungkapnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dokter, Andi terlihat bingung dan tertekan. Aku tidak ingin menyakitimu. Tetapi aku juga tidak bisa meninggalkan keluargaku. Ini sulit bagiku. Katanya sambil menghindari tatapan Hani. Dalam momen itu, Hani merasakan kehampaan yang mendalam. Dia tahu bahwa apa yang mereka miliki tidak akan pernah bisa menjadi hubungan yang sehat. Akhirnya, Hani mengambil keputusan yang sulit. Dia menyatakan bahwa dia perlu menjauh dari dokter Andi dan fokus pada dirinya sendiri. Aku harus pergi. Dokter Andi, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang perasaan yang tidak akan pernah terbalas. Ujarnya. Suaranya bergetar. Dokter, Andi tampak hancur mendengar kata-kata itu. Tetapi Hani tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Saat Hani meninggalkan klinik untuk terakhir kalinya, dia merasakan beban yang berat di hatinya. Meskipun ada rasa sakit dan penyesalan, dia juga merasakan sedikit kebebasan. Dia tahu bahwa keputusan ini akan membantunya untuk memulai kembali hidupnya, meskipun dengan luka yang mendalam. Hani merasa tertekan setelah keputusan untuk menjauh dari dokter Andi. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah langkah yang tepat, rasa sakit yang ditinggalkan dalam hatinya terasa begitu mendalam. Hari-hari di klinik berjalan lambat, dan setiap detik terasa seperti beban yang harus dia pikul. Dia berusaha untuk fokus pada praktik kerjanya, tetapi semua kenangan indah bersama dokter Andi menghantuinya. Selama beberapa minggu setelah perpisahan itu, Hani berusaha mengalihkan pikirannya. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-temannya, berusaha untuk menemukan kembali kebahagiaan yang hilang. Namun, setiap kali dia melihat pasangan lain, hatinya kembali terasa perih. Dia merindukan dokter Andi, tetapi di saat yang sama, dia tahu betapa berbahayanya hubungan itu. Suatu hari, saat Hani sedang berjalan di pusat perbelanjaan, dia melihat dokter Andi berjalan bersama seorang wanita yang tampak anggun dengan perut membesar. Hani merasa seolah-olah seluruh dunia berhenti sejenak. Dia mengenali wanita itu sebagai istri dokter Andi. Hati Hani hancur melihat kenyataan bahwa dokter Andi akan menjadi ayah. Semua harapannya untuk hubungan yang lebih baik sirna seketika. Hani berusaha untuk tidak menunjukkan reaksi apapun. Tetapi saat dia melanjutkan langkahnya, air mata mengalir di pipinya. Dia merasa hancur, marah, dan bingung. Dalam momen itu, dia menyadari betapa dalamnya rasa sakit yang disebabkan oleh cinta yang tidak terbalas ini. Dia menyadari bahwa dia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih rumit daripada yang bisa dia bayangkan. Kembali ke rumah, Hani merasa terpuruk. Dia duduk di kamarnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Perasaan penyesalan dan kehilangan itu menghimpitnya, membuatnya sulit untuk bernapas. Dia berpikir tentang semua momen indah yang mereka bagi, tetapi juga tentang semua kebohongan dan rahasia yang menyertai hubungan mereka. Beberapa minggu kemudian, Hani memutuskan untuk menghadiri acara keluarga di rumah teman dekatnya. Dia berharap bisa melupakan sejenak kesedihannya dan mendapatkan dukungan dari teman-temannya. Namun, saat dia tiba di acara tersebut, dia melihat dokter Andi dan keluarganya di sudut ruangan. Hani merasa jantungnya berdebar kencang, dan dia segera berusaha untuk bersembunyi di keramaian. Saat acara berlangsung, Hani tidak bisa mengalihkan pandangannya dari dokter Andi. Dia melihat bagaimana dokter Andi terlihat bahagia bersama keluarganya, dan rasa sakit di hati Hani semakin mendalam. Dia merasa seolah-olah semua cinta dan pengorbanannya sia-sia. Dalam keramaian itu,
Hani merasakan kesepian yang menyakitkan. Ketika malam semakin larut, Hani merasa tidak sanggup lagi melihat kebahagiaan Dokter Andi. Dia memutuskan untuk pergi lebih awal. Tetapi saat dia berbalik, dia tidak sengaja menabrak seseorang. Ternyata itu adalah Dokter Andi. Hani merasa terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Hani, Dokter Andi mulai bicara. Tetapi Hani memotongnya. Tidak, Dokter Andi, aku tidak ingin mendengar apapun lagi. Kamu sudah memiliki keluargamu, katanya sambil berusaha menahan air mata. Dokter Andi terlihat bingung dan sedih. Tetapi Hani tidak ingin melihat ekspresi itu. Dia cepat-cepat pergi dari situ, meninggalkan Dokter Andi di belakang. Saat Hani kembali ke rumah, dia merasa hancur. Semua perasaan yang dia pendam kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Dalam keputusasaannya, dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Dokter Andi. Aku tidak bisa lagi. Aku harus pergi menjauh dari semua ini. Dokter Andi membalas dengan cepat, mencoba menjelaskan perasaannya. Tetapi Hani tidak ingin mendengarnya. Dia merasa sudah cukup tersakiti. Dalam hati, dia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah bisa sehat. Akhirnya, Hani memutuskan untuk pergi jauh dari kota, mencari cara untuk mulai kembali. Dia mendaftar untuk program studi di luar kota dan berharap bisa mengalihkan perhatian dari semua yang telah terjadi. Saat hari keberangkatannya tiba, Hani merasa campur aduk. Dia meninggalkan semua kenangan, tetapi juga rasa sakit yang mendalam. Di stasiun kereta, saat kereta datang, Hani merasakan air mata mengalir di pipinya. Dia tidak hanya meninggalkan kota, tetapi juga meninggalkan bagian dari dirinya yang telah dicuri oleh cinta yang tidak terbalas. Dia tahu bahwa meskipun dia akan pergi, rasa sakit ini akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Saat kereta berangkat, Hani melihat keluar jendela, berharap untuk menemukan harapan baru di tempat baru. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Dia harus belajar untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum bisa mencintai orang lain lagi.